Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Kita sudah memasuki di halaman 361 dengan judul Mengembangkan Sikap Bahagia. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam inti pembacaannya. Kata berbahagia diartikan sebagai diberkati di dalam kamus, dan diberkati adalah sebuah konsep yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya di atas bukit dalam Matius 5. Kamus Webster mendefinisikan sikap sebagai posisi yang diambil. Sebagai seorang anak kecil, nenek saya mengingatkan saya lebih dari sekali bahwa saya harus mengubah sikap saya. Sebenarnya, pandangan saya terhadap segala situasi terlalu sering condong ke arah negatif. Adalah campur tangan Tuhan dalam hidup saya yang membantu saya menggabungkan kelembutan dan kebahagiaan pikiran, yang pada akhirnya membawa saya pada apa yang saya sebut sikap bahagia. Tidak ada satu peristiwa yang dapat dianggap sebagai penyebab perubahan yang saya alami selama bertahun-tahun. Itu merupakan pembentukan karakter secara kumulatif melalui gabungan segudang pengalaman dengan peristiwa-peristiwa yang tak terhitung banyaknya. Namun, salah satu darinya menonjol sebagai model utama untuk mengilustrasikan kesaksian saya. Saya telah menilai dia sejak pertemuan pertama kami dan memutuskan bahwa saya tidak menyukainya hanya karena penampilannya. Lebih dari penampilannya, dia adalah seorang yang berbicara dengan tegas, berani, dan lantang. Dia berpendirian teguh, memiliki solusi yang selalu siap untuk setiap masalah, dan menurut pikiran saya, semua keistimewaan sosial yang telah diajarkan kepada saya. Saya memutuskan untuk mencoretnya dari daftar calon teman saya dan memutuskan untuk menghindari dia semaksimal mungkin. Namun, itu bukanlah suatu pilihan, karena kami sering berada dalam kegiatan bersama-sama. Hal-hal yang awalnya tidak saya ketahui tentang dia terungkap kepada saya secara bertahap melalui pertemuan kami hampir setiap hari. Ketika saya mengetahui tentang keadaan-keadaan yang membentuk hidupnya, saya mulai memahami mengapa dia melakukan hal tersebut, dan saya mulai berubah dalam cara saya berhubungan dengannya. Dia dan saya tidak akan pernah menjadi belahan jiwa, seperti beberapa teman saya yang lainnya. Tetapi dengan penilaian yang sama, persahabatan kami lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Jika saya terus berada pada area yang sama, yang saya maksudkan pada pertemuan pertama kami, saya tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Saya akan rugi besar jika saya tidak mengizinkan Tuhan untuk mengubah sikap saya. Dan dia hanyalah satu dari daftar panjang orang-orang yang saya tidak akan kenal jika tidak ada perubahan di hati ini. Sikap bahagia telah memperkaya hidup saya secara mental, fisik, dan rohani dalam mengembangkan hubungan yang sehat dan berbagai kepribadian. Salomo benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Ya baik, sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Ada seorang yang menceritakan tentang masa kecilnya. Bagaimana pada saat dia masih kecil, neneknya selalu mengingatkannya lebih dari sekali bahwa ia perlu untuk mengubah sikapnya. Karena pada saat dia mengalami suatu masalah atau mengalami segala situasi yang ada di dalam kehidupannya, dia memiliki pandangan yang negatif. Kenapa neneknya selalu mengingatkan dia lebih dari sekali? Karena dia memiliki suatu kebiasaan yang sangat buruk, sehingga itu akan menyebabkan yang sangat buruk untuk kebaikannya. Karena setiap seseorang yang memiliki suatu pandangan yang negatif terhadap segala situasi yang ada di dalam kehidupannya, maka itu akan membuat kita banyak pikiran. Yang tadinya kita tidak perlu memikirkan hal itu, tetapi karena kita sering memikirkan hal-hal seharusnya tidak kita pikirkan, tetapi kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak berguna, sehingga itu akan membuat diri kita capek. Dan tadi juga dikatakan kata berbahagia diartikan sebagai diberkati, dan diberkati adalah sebuah konsep yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya di atas bukit dalam Matius 5. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kata berbahagia sangatlah diberkati. Kenapa kata berbahagia sangat diberkati? Karena pada saat kita berbahagia, maka orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan kebahagiaan itu juga, dan orang yang ada di sekitar kita akan merasakan suatu kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Maka orang itu akan senang atau berinteraksi dengan kita karena kita memiliki suatu sikap yang bahagia, dan sama saja kita memberikan
energi baik kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tadi juga dikatakan di sini adalah campur tangan Tuhan dalam hidup saya yang membantu saya menggabungkan kelembutan dan kebahagiaan pikiran, yang pada akhirnya membawa saya pada apa yang saya sebut sikap bahagia. Ya baik, bagaimana pada saat Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya, ia merasa ada suatu kelembutan dan kebahagiaan pikiran di dalam dirinya. Yang tadinya dia memiliki suatu pandangan yang negatif terhadap segala situasi atau segala masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya, tetapi pada saat Tuhan mencampur tangan di dalam kehidupannya, merasa ada suatu rasa kelembutan dan kebahagiaan pikiran di dalam dirinya, sehingga ia tahu bahwa itu adalah sikap bahagia. Ya baik, bagaimana cerita kita pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kita dapat merubah diri kita, untuk kita dapat merubah perilaku kita. Bagaimana pelajaran kita pada hari ini juga seperti cerita kita pada hari ini, pada saat ia memiliki suatu pandangan terhadap situasi yang ada di dalam kehidupannya, ia selalu condong ke arah negatif, tetapi Tuhan memberikan ia suatu pikiran atau kelembutan di dalam dirinya, sehingga ia dapat merasakan apa itu sikap bahagia. Ada suatu peristiwa yang tidak disengaja, dan tadi juga dikatakan, tidak ada satu peristiwa yang dapat dianggap sebagai penyebab perubahan yang saya alami selama bertahun-tahun. Itu merupakan pembentukan karakter secara kumulatif, melalui gabungan segudang pengalaman dengan peristiwa-peristiwa yang tak terhitung banyaknya. Namun salah satu darinya menonjol sebagai model utama untuk mengilustrasikan kesaksian saya. Ya baik, bagaimana Tuhan mempertemukan ia dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Yang tadinya ia tidak memiliki sikap bahagia, tetapi saat dia dipertemukan oleh seseorang yang dapat merubah kehidupannya, ia memiliki suatu banyak perubahan di dalam dirinya. Dia bertemu dengan seorang yang berbicara dengan tegas, berani, dan lantang. Dia berpendirian teguh, memiliki solusi yang selalu siap untuk setiap masalah. Ia melihat karakter dari seorang ini, baik bagaimana ia melihat dari karakter seorang yang ia temui bahwa dia memiliki sikap yang tegas, berani, dan lantang. Dan pertemuan pertama mereka, ia tidak menyukai orang itu dikarenakan dari penampilannya. Bukan dari penampilannya saja, tetapi dari dia adalah seorang yang berbicara dengan tegas, berani, dan lantang. Dia pendirian teguh, memiliki solusi yang selalu siap untuk setiap masalah. Bagaimana pada saat dia dipertemukan oleh seseorang yang memiliki karakter yang tegas, berani, dan lantang, ia tidak menyukai seseorang itu dikarenakan dari penampilannya. Dan dia melihat dari orang itu juga bahwa seseorang itu tidak memiliki semua keistimewaan sosial yang telah orang itu ajarkan kepadanya. Dan ia memutuskan untuk mencoretnya dari daftar calon temannya dan memutuskan untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Tetapi itu bukanlah suatu pilihan karena mereka sering berada dalam kegiatan bersama-sama. Ya baik, pelajaran kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa janganlah kita menilai orang dari penampilannya saja, tetapi kita menilai dari apa yang dia lakukan, apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang telah dia alami, apa yang telah ia dapatkan di dalam kehidupannya, maka semuanya itu akan menjadi suatu pembelajaran atau menjadi suatu motivasi untuk kita agar kita dapat merubah sikap atau perilaku kita. Dan di sini juga dikatakan, hal-hal yang awalnya tidak saya ketahui tentang dia terungkap kepada saya secara bertahap. Melalui pertemuan kami hampir setiap hari, ketika saya mengetahui tentang keadaan-keadaan yang membentuk hidupnya, saya mulai memahami mengapa dia melakukan hal tersebut, dan saya mulai berubah dalam cara saya berhubungan dengannya. Ya baik, bagaimana pada saat ia tidak mengetahui tentang seorang temannya ini, pada awalnya dia tidak mengetahui tentang temannya ini, tetapi melalui pertemuannya setiap hari, satu persatu tentang keadaan atau peristiwa-peristiwa yang sudah dia alami di dalam kehidupannya, sehingga membentuk temannya ini menjadi suatu karakter yang sangat teguh, berani, dan lantang. Dan dia mulai memahami mengapa temannya melakukan hal tersebut. Dan ia mulai berubah sedikit demi sedikit dengan cara berhubungan atau berinteraksi dengan temannya. Dan di sini juga dikatakan, dia dan saya tidak akan pernah menjadi belahan jiwa, tetapi dengan penilaian yang sama, persahabatan kami lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Jika saya terus berada pada arah yang sama, yang saya maksudkan pada pertemuan pertama kami, saya tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Saya akan rugi
besar jika saya tidak mengizinkan Tuhan untuk mengubah sikap saya. Ya baik, melalui pelajaran kita pada hari ini, biar kita mau belajar satu hal, bahwa biar kita mau mengizinkan Tuhan mencampur tangan di dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengubah kehidupan kita. Yang tadinya kita memiliki arahan, yang tadinya kita memiliki pikiran yang negatif terhadap situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti cerita ini, pada saat dia masih kecil, ia selalu memiliki suatu pandangan yang negatif terhadap situasi yang ada di dalam kehidupannya. Pada saat Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya, baru ia merasakan apa itu sikap bahagia. Dan pada saat Tuhan mempertemukan ia dengan temannya, ia mulai belajar atau mulai berubah. Pada saat ia berinteraksi atau berhubungan dengan seorang temannya ini, bagaimana diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa memakai orang-orang yang bahkan kita tidak kenal untuk mengubah kehidupan kita. Sungguh luar biasa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang sekitar kita. Bagaimana Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengubah kehidupan kita atau perilaku kita sekalipun. Asalkan kita mengizinkan Tuhan untuk dapat mencampur tangan di dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengembangkan sikap bahagia di dalam kehidupan kita. Dan dari pelajaran kita pada hari ini juga mengajarkan kita apa itu sikap bahagia. Ya, bagaimana sikap bahagia itu adalah suatu kasih yang Tuhan berikan melalui perilaku kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar pada saat kita dapat mengembangkan atau menghidupkan sikap bahagia kita di dalam kehidupan kita, maka sama saja kita memberikan suatu penglihatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui sikap bahagia. Bagaimana pada saat kita merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita mau memancarkan suatu karakter yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memberikan sikap bahagia terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar kita mau membagi kebahagiaan kita kepada orang lain. Biar kita mau memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita mau mengizinkan Tuhan untuk dapat menghidupkan karakter Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Ya baik, bagaimana hati yang gembira bukan saja kebahagiaan, tetapi obat yang bisa menyembuhkan setiap luka yang dimiliki oleh seseorang, atau trauma atau pengalaman yang ada di dalam kehidupan seseorang. Biar kita mau menjadi obat yang manjur untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang mendapatkan suatu perilaku yang tidak baik. Biar kita mau menjadi obat yang manjur itu agar kita dapat menyembuhkan setiap luka yang orang lain rasakan, atau orang yang di sekitar kita dapat merasakan suatu sikap bahagia itu dari kita, umat manusia. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan mencoba kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.